Pernahkah kamu membayangkan, bantuan untuk korban bencana justru hampir dirampas di tengah jalan? Pagi itu, 2 truk bansos berangkat membawa harapan ribuan nyawa. Tapi tak ada yang menyangka, perjalanan kemanusiaan ini berubah menjadi arena adu kekuasaan dan nurani. Seorang perwira muda dipaksa memilih, mengalah demi aman, atau melawan demi kebenaran. Di hadapan rakyat kecil, emosi meledak, suara meninggi, dan ketakutan bercampur amarah. Saat semua terasa akan gagal, satu kedatangan tak terduga mengubah segalanya. Ada yang mencoba kabur. Ada yang akhirnya jatuh oleh keserakahannya sendiri. Dan ada satu pelajaran pahit yang akan membuat kita bertanya, seberapa mahal harga sebuah kejujuran? Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Pagi itu bukan pagi yang biasa. Langit masih pucat, namun markas Komando Pusat Tentara sudah dipenuhi kesibukan yang tidak wajar. Langkah sepatu prajurit bergema cepat di lorong-lorong panjang, seolah waktu sedang mengejar mereka. Telepon berdering tanpa henti, saling bersahutan dengan suara radio komunikasi yang dipenuhi laporan darurat. Wajah-wajah lelah terlihat di mana-mana, mata mereka merah karena kurang tidur dan pikiran yang tegang. Beberapa prajurit memegang map tebal berisi data korban bencana. Ada rasa cemas yang menggantung di udara, seakan semua orang tahu sesuatu yang buruk sedang menunggu. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Hanya satu perasaan yang sama, situasi ini tidak boleh gagal. Di ruang rapat utama, suasana jauh lebih menekan. Jenderal Seno berdiri di depan meja besar dengan peta wilayah bencana terbentang lebar. Tangannya menekan meja, seolah menahan amarah dan kekhawatiran yang bercampur jadi satu. Keriput di wajahnya terlihat lebih dalam pagi itu. Ia menatap satu persatu bawahannya dengan mata tajam yang sulit ditebak. Keheningan di ruangan itu terasa mencekik, bahkan suara napas terdengar jelas. Semua orang tahu, jika Seno sudah berdiri seperti itu, berarti keadaan benar-benar genting. Detik demi detik terasa lebih lambat. Tidak ada yang berani berbicara sebelum ia membuka suara. Ketika Jenderal Seno akhirnya berbicara, suaranya berat dan penuh tekanan emosi. Ia menjelaskan tentang daerah yang terisolasi akibat musibah besar, di mana bantuan belum juga sampai. Ia menyebut anak-anak yang kelaparan, orang tua yang sakit tanpa obat, dan warga yang bertahan di tengah reruntuhan. Beberapa perwira terlihat menunduk. Ada rasa bersalah yang tersirat meski mereka tahu ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Seno menegaskan bahwa setiap menit keterlambatan bisa berarti kehilangan nyawa. Nada suaranya meninggi, bukan karena marah, tapi karena rasa tanggung jawab yang menghimpit dada. Ia tahu, keputusan hari ini akan menentukan nasib banyak orang. Dan ia tahu, tidak semua rintangan datang dari alam. Tiba-tiba, Seno menghentikan penjelasannya sejenak. Ia menatap satu nama di daftar tugas. Kapten Arif. Nama itu membuat ruangan kembali sunyi. Arif yang berdiri di barisan belakang merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak asing dengan misi berat, namun firasatnya pagi itu berbeda. Seno memanggilnya maju ke depan, langkah Arif terdengar berat meski ia berusaha tetap tegap. Beberapa pasang mata mengikuti setiap gerakannya, sebagian penuh harap, sebagian lagi dipenuhi kekhawatiran. Ada bisikan pelan di sudut ruangan, seolah semua orang sadar mandat ini tidak sederhana. Ini bukan sekadar pengiriman logistik. Ini adalah ujian kejujuran dan keberanian. Dengan suara tegas, Jenderal Seno menyerahkan mandat operasi pengiriman bansos kepada Arif. Ia menatap Arif dalam-dalam, seolah ingin memastikan mentalnya benar-benar siap. Ada kalimat yang diucapkan Seno dengan nada pelan namun menusuk, di lapangan nanti, kamu mungkin akan menghadapi lebih dari sekadar jalan rusak. Kalimat itu membuat Arif terdiam sesaat. Ia tidak bertanya, tapi perasaannya langsung diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Ia memberi hormat, namun hatinya terasa berat. Di luar ruangan, suara sirene terdengar samar. Dan tanpa disadari siapapun, pagi itu menjadi awal dari konflik besar yang akan menguji nurani banyak orang. Pagi itu, 2 truk besar berwarna hijau tua perlahan meninggalkan markas komando. Mesin diesel meraung pelan,
memecah kesunyian yang masih menyelimuti jalanan kota. Kapten Arif duduk di kursi depan truk pertama, menatap lurus ke depan tanpa banyak bicara. Meski wajahnya terlihat tenang, pikirannya dipenuhi kata-kata terakhir Jenderal Seno. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seolah menjadi peringatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Di belakangnya, para prajurit saling bertukar pandang, mencoba menebak apa yang akan mereka hadapi. Tidak ada canda seperti biasanya. Semua tahu, misi ini terasa berbeda sejak awal. Perjalanan semakin jauh meninggalkan pusat kota. Jalanan mulai rusak, lubang-lubang besar memaksa truk melaju perlahan. Di kanan kiri jalan, Arif melihat rumah-rumah dengan atap runtuh dan dinding retak. Beberapa warga berdiri diam, menatap truk dengan mata penuh harap. Ada anak kecil yang melambaikan tangan, ada juga ibu-ibu yang terlihat menahan tangis. Pemandangan itu membuat dada Arif sesak. Ia sadar, bantuan di belakangnya bukan sekadar barang, tapi harapan hidup. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti perlombaan melawan waktu. Namun entah mengapa, rasa tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Di tengah perjalanan, radio komunikasi tiba-tiba berbunyi. Suara dari truk kedua terdengar sedikit gugup, melaporkan bahwa jalur alternatif tampak sepi tidak wajar. Arif mencoba menenangkan timnya, meski dirinya sendiri mulai gelisah. Ia melihat jam tangan, menghitung waktu yang terus berjalan. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan tipis, membuat suasana terasa lebih suram. Angin bertiup kencang, membawa debu dan suara gemerisik pepohonan. Seolah alam pun ikut memberi tanda. Arif menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai muncul. Beberapa kilometer kemudian, suasana mendadak berubah. Dari kejauhan, terlihat sebuah kendaraan melintang di jalan. Arif menyipitkan mata, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Ketika jarak semakin dekat, jantungnya berdegup lebih cepat. Itu adalah mobil patroli polisi. Truk terpaksa memperlambat laju hingga akhirnya berhenti. Para prajurit saling berpandangan, ekspresi mereka tegang. Tidak ada laporan sebelumnya tentang pemeriksaan di jalur ini. Arif turun dari truk dengan langkah mantap, meski perasaannya mulai tidak menentu. Seorang polisi mendekat dengan wajah datar, tatapannya menyapu truk dan muatan di belakangnya. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, terdengar biasa namun nadanya terasa dingin. Arif menjelaskan dengan sopan tentang misi kemanusiaan yang sedang mereka jalankan. Namun ia menangkap sesuatu yang ganjil dari tatapan sang polisi, seolah ada niat lain yang tersembunyi. Beberapa warga mulai berkumpul di pinggir jalan, memperhatikan dengan rasa penasaran dan cemas. Udara terasa semakin panas meski matahari tertutup awan. Arif menelan ludah, firasat buruknya kini berubah menjadi kewaspadaan penuh. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini baru saja memasuki titik paling berbahaya. Suasana di jalan itu berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Kapten Arif berdiri berhadapan dengan beberapa oknum polisi, sementara dua truk bantuan terparkir tak berdaya di belakangnya. Nada bicara yang awalnya formal perlahan berubah menjadi dingin dan menekan. Salah satu polisi melirik muatan truk, lalu kembali menatap Arif dengan senyum tipis yang terasa mengintimidasi. Ia berkata bahwa prosedur harus dipatuhi, meski tidak bisa menjelaskan aturan apa yang dimaksud. Arif mulai merasakan darahnya berdesir, namun ia masih berusaha menahan emosi. Di sekeliling mereka, warga semakin banyak berkumpul, menyaksikan adegan itu dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka berbisik pelan, merasa ada yang tidak beres. Udara terasa berat, seolah konflik besar tinggal menunggu satu kata saja untuk meledak. Ketika Arif kembali menjelaskan bahwa ini adalah bantuan darurat untuk korban bencana, salah satu oknum polisi tiba-tiba memotong pembicaraan. Suaranya meninggi, nadanya kasar, dan kalimatnya menyudutkan. Ia menyebut bahwa semua pengiriman harus berkontribusi jika ingin lewat dengan lancar. Kata itu menggantung di udara, membuat beberapa warga saling pandang dengan wajah terkejut. Arif terdiam sesaat, mencoba mencerna maksud sebenarnya. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia tahu, ini bukan sekadar pemeriksaan biasa.
Ini adalah permintaan yang tidak pantas, di tempat yang salah, dan pada waktu yang paling tidak manusiawi. Emosi Arif akhirnya tersulut. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata bahwa bantuan ini bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat yang sedang menderita. Ia menyebut anak-anak yang belum makan, orang tua yang menunggu obat, dan warga yang bertahan hidup di tengah puing-puing. Kalimat-kalimat itu keluar dari hatinya, bukan dari naskah resmi. Wajah para polisi berubah, sebagian terlihat tersinggung, sebagian lagi mulai kehilangan senyum sinisnya. Adu mulut pun tak terelakkan. Suara mereka saling tumpang tindih, meninggi dan semakin emosional. Beberapa warga mulai merekam dengan ponsel, tangan mereka gemetar. Ketegangan mencapai titik yang membuat semua orang menahan napas. Salah satu polisi melangkah maju, jaraknya kini sangat dekat dengan Arif. Sorot matanya tajam, seolah ingin mengintimidasi. Arif merasakan ketakutan menyelinap, namun ia tidak mundur. Ia sadar, satu langkah ke belakang bisa berarti menyerahkan prinsip dan membiarkan ketidakadilan menang. Di sisi lain, para prajurit di belakangnya mulai gelisah, siap bertindak jika situasi berubah menjadi kekerasan. Warga yang menonton mulai berteriak pelan, meminta agar bantuan tetap dikirim. Jalan itu berubah menjadi panggung konflik moral yang nyata, disaksikan oleh rakyat kecil. Di tengah kekacauan itu, waktu terus berjalan tanpa ampun. Truk bantuan masih terhenti, mesin menyala namun tak bergerak. Arif menatap jam tangannya, lalu kembali menatap para polisi dengan wajah penuh tekanan. Ia sadar, keputusan yang ia ambil di detik itu akan menentukan segalanya. Entah ia memilih jalan aman dengan mengalah, atau berdiri tegak dan mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Di kejauhan, sirene samar terdengar, entah nyata atau hanya perasaan. Dan tanpa ada yang menyadarinya, sebuah laporan darurat sedang meluncur menuju markas komando, membawa kabar tentang konflik yang semakin membara di tengah jalan. Di tengah adu mulut yang belum mereda, salah satu prajurit Arif menerima panggilan darurat dari markas. Wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar suara di ujung sana. Ia menutup radio dengan cepat, lalu mendekat ke Arif dan berbisik singkat namun tegas. Informasi tentang penghentian truk dan dugaan pemerasan telah sampai ke pusat komando. Arif menelan ludah, dadanya berdegup semakin kencang. Ia tahu, sejak detik itu, situasi ini tak bisa lagi diselesaikan secara diam-diam. Di sekitar mereka, warga makin ramai, suara bisik berubah menjadi gumaman kemarahan. Jalan sempit itu kini dipenuhi ketegangan yang siap meledak kapan saja. Sementara itu, para oknum polisi mulai menunjukkan gelagat gelisah. Nada bicara mereka tak lagi seangkuh sebelumnya. Salah satu dari mereka mondar-mandir, sesekali menoleh ke arah mobil patroli dengan wajah tak tenang. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meski udara tidak terlalu panas. Ia sadar, jika laporan ini benar-benar sampai ke tangan orang yang salah, karirnya tamat. Tatapannya berubah, bukan lagi menantang, melainkan penuh perhitungan. Warga yang merekam kejadian itu semakin berani, kamera ponsel diarahkan tanpa ragu. Tekanan sosial mulai terasa, dan para oknum itu tahu, mereka sedang disorot. Beberapa menit kemudian, suara mesin kendaraan terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam memasuki area dengan kecepatan stabil namun penuh wibawa. Ketika kendaraan itu berhenti, semua mata tertuju ke satu sosok yang turun perlahan. Jenderal Seno. Langkahnya tenang, namun setiap pijakan seolah menghantam tanah dengan kekuatan tak terlihat. Suasana mendadak hening, bahkan angin pun terasa berhenti berembus. Para prajurit langsung berdiri tegap, sementara Arif memberi hormat dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Warga terdiam, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jenderal Seno menatap situasi di depannya tanpa banyak bicara. Pandangannya menyapu truk, para polisi, dan warga yang berkumpul. Lalu ia berhenti tepat di depan salah satu oknum yang sejak tadi paling vokal. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, namun nada itu cukup untuk membuat lutut bergetar. Oknum polisi itu mencoba menjawab,
namun suaranya terdengar gagap dan tidak konsisten. Kata-katanya berbelit, saling bertabrakan, dan kehilangan arah. Warga mulai bersuara, meneriakkan apa yang mereka lihat dan dengar sejak awal. Kebenaran perlahan muncul ke permukaan, tak terbendung lagi. Menyadari situasi telah sepenuhnya berbalik, salah satu oknum tiba-tiba melangkah mundur. Matanya liar, napasnya memburu. Tanpa aba-aba, ia berbalik dan berusaha kabur menuju mobil patroli. Namun langkahnya terhenti. Prajurit dengan sigap menghadangnya, disusul teriakan warga yang menuntut keadilan. Suasana kembali ricuh, namun kali ini arah emosi berbeda. Jenderal Seno berdiri tegak, wajahnya keras, namun sorot matanya menyimpan kekecewaan mendalam. Di saat itulah semua orang sadar, ini bukan lagi sekadar adu mulut di jalanan, melainkan awal dari terbongkarnya sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah upaya kabur itu gagal, suasana di lokasi berubah total. Oknum polisi yang tertangkap berdiri tertunduk, wajahnya pucat, dan napasnya tak lagi teratur. Warga yang sejak tadi menahan emosi akhirnya bersuara lantang, menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar tanpa takut lagi. Rekaman ponsel tersebar, menjadi saksi bisu yang tak bisa dibantah siapapun. Jenderal Seno memerintahkan agar semua proses dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur hukum. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan, hanya ketegasan yang dingin dan tak terbantahkan. Para prajurit bergerak cepat, mengamankan situasi dengan profesional. Jalan yang tadinya penuh konflik ini dipenuhi keheningan yang syarat makna. Semua orang tahu, ini adalah akhir dari kesombongan dan awal dari pertanggungjawaban. Proses pemeriksaan berjalan tanpa kompromi. Oknum tersebut tidak lagi bisa bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Satu persatu kesalahannya terungkap, disaksikan oleh mereka yang sebelumnya hanya bisa diam. Wajahnya kini dipenuhi penyesalan, namun waktu tak bisa diputar kembali. Jenderal Seno menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas siapapun, tanpa kecuali. Keputusan pun diambil, tegas dan jelas, sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada perlindungan, tidak ada negosiasi. Hari itu, keadilan berjalan di tempat yang tak pernah ia duga. Dan semua mata yang menyaksikan tahu, inilah harga dari mengkhianati amanah. Setelah semuanya selesai, Jenderal Seno menoleh ke arah Arif. Tatapannya kali ini tidak lagi keras, melainkan penuh penghargaan. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat yang lebih bermakna dari 1000 kata. Arif menghela napas panjang, seolah beban berat yang sejak pagi menekan dadanya akhirnya terangkat. Namun di balik kelegaan itu, ada rasa lelah dan emosi yang tertahan. Ia menatap truk bantuan yang masih terparkir, lalu memberi isyarat kepada timnya. Mesin dinyalakan kembali. Perlahan, 2 truk itu mulai bergerak meninggalkan lokasi. Warga menepi sambil melambaikan tangan, beberapa di antaranya menitikkan air mata haru. Ketika bantuan akhirnya tiba di daerah bencana, suasana berubah menjadi penuh tangis dan rasa syukur. Anak-anak berlari mendekat, para orang tua menunduk sambil mengucap terima kasih. Arif berdiri memandang semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat momen di jalan tadi, saat semuanya hampir gagal karena keserakahan. Ia sadar, sedikit saja ia memilih diam, mungkin bantuan ini takkan pernah sampai tepat waktu. Para prajurit saling menepuk bahu, kelelahan mereka terbayar lunas. Di tengah reruntuhan dan penderitaan, kehadiran bantuan itu menjadi simbol harapan. Dan di sanalah Arif benar-benar mengerti arti dari tugas yang ia emban. Malam itu, saat semuanya mulai tenang, Jenderal Seno berdiri sendirian menatap laporan di tangannya. Ia menutupnya perlahan, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kehancuran yang menunggu waktu. Arif mendengar kalimat itu dan mengingat setiap detik yang mereka lalui hari itu. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar. Kesalahan memang bisa disembunyikan sementara, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan hari itu, di sebuah jalan sederhana, kejujuran menang atas ketakutan. Sebuah pelajaran mahal, namun tak ternilai, untuk semua yang menyaksikannya.